Dela kenapa? Banyak pergi. Hah? Isin. Siapa lagi? Cita Putri. Kenapa Cita Putri? Sakit. Siapa lagi? Hah? Alif. Gimana Alif? Sekolah. Kenapa Alif coba? Hah? Bikin di kampung nah? Ya. Sampai di kampung. Kita doakan teman-teman kita yang tidak bergabung dengan kita supaya secepatnya bisa bergabung dengan kita. Oke. Fania ya. Oke, Fania bisa pimpin temannya menyanyikan lagu wajib nasional? Oke. Ya. Yang lain juga berdiri semua. Berdiri. Bagaimana suasananya? Nah, rindang karena banyak oksigen. Nah, beda itu kalau tempat yang kurang pohon di sekitarnya, agak panas terasa. Nah, begitu. Atau kalau kurang pohon dingin terasa. Nah, tidak tahu. Oke. Nah, kalau hari ini ada yang tahu apa pelajaran hari ini? IPA tentang apa? Dan tumbuhan lagi kita. Ya. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, saya mau mengingatkan dulu ada kesepakatan kelas yang pernah kita perbuat. Bapak Guru sudah tempel di belakang. Ada yang bisa baca? Ada yang mau baca? Coba yang nomor 1. Berkata sopan dan santun. Yang kelima, yang terakhir, tertib mengikuti pelajaran. Kalau ada yang namanya kesepakatan kelas, tidak boleh mikir lagi, tidak menjaga kebersihan di kelas, harus disiplin tepat waktu, apalagi saling menghormati dan tolong menolong. Tidak boleh kita kesepakatan kelas ini akan mengontrol kita, kegiatan kita. Jadi kalau ada sebentar, kalau dalam pembelajaran masih goyang-goyangi, masih ganggu temannya, berarti tidak menghargai kesepakatan kelas yang sudah kita bikin. Nah, ini pembelajaran kita. Persiapan, diskusi. Kadang-kadang tidak bisa juga lama takut kan. Iya, maksud saya percakapan itu antara sampai maksimal 1 jam. Kalau rekamannya nanti kita bisa dipotong-potong. Iya. Jadi terima kasih. Iya. Oh iya, saya awali dulu. Terima kasih Bapak atas perkenannya untuk bersama-sama dalam kegiatan ini, bersedia untuk menjadi guru yang diobservasi oleh Bu Harnia. Jadi kegiatan ini merupakan latihan, ya, karena kan di pendampingan sebelumnya hal yang sama saya lakukan kepada Ibu Harnia. Jadi Ibu Harnia yang latihan sekarang melakukan observasi. Jadi sebagaimana yang sesuai jadwal itu kan sudah ada ya supervisi, kita observasi, sudah ada percakapannya juga, sudah kemudian dilanjutkan dengan pengamatan, sudah observasi sudah. Oke. Jadi Ibu Harnia itu pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas sudah mencatat apa-apa yang diamati, itu sudah ada di lembar observasinya. Jadi itu menjadi salah satu sebentar bahan percakapan. Selain tentunya
apa yang Bapak rencanakan kembangkan di awal waktu pra. Iya kan pasti ada yang kita rencanakan kembangkan di situ. Kemudian untuk melihat ketersesuaian rencana tak dengan pada saat kita mengajar, apakah sesuai dengan harapan tak, bagaimana perasaan tak, kemudian apa-apa kalau sekiranya masih ada yang kita belum puas di situ, apa letak ketidakpuasannya karena apa, bisa saja karena siswa misalnya, ya kadang kan banyak hal. Kemudian apa rencana-rencana ke depan, jadi itu menjadi bahan ini ditanyakan. Jadi dalam hal ini saya sebagai pengajar praktik melakukan penilaian pada saat Ibu Hania melakukan percakapan ini. Penilaian dalam arti apakah semua yang ingin diketahui itu berhasil ditanyakan oleh Ibu Hania. Ya seperti itu. Jadi itu intinya. Oke, baik. Silakan Ibu Hania untuk memulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu pengajar praktik Ibu Sujati Tantra SPD. Kali ini saya akan bercakap-cakap atau melakukan percakapan kepada Bapak terkait dengan pasca observasi, karena kita kan sudah melaksanakan observasi Pak ya, dan kita sudah melakukan juga proses pembelajaran pada hari Senin yang lalu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan tentang observasi. Dan sebelumnya saya mau menanyakan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak, Ibu? Alhamdulillah Pak, kali ini saya akan melakukan percakapan kepada Bapak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dengan jalannya observasi pada saat saya mengamati saat Bapak melakukan pembelajaran, di mana Bapak sudah melakukan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan pertanyaan kepada Bapak, dan adapun pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan pembelajaran? Jelas. Kalau perasaan saya maksudnya ya Bu, mungkin karena saya baru pertama kali atau saya belum terbiasa melakukan observasi atau supervisi di kelas, sehingga perasaan saya merasa gugup atau tegang. Tapi kita pada waktu itu berjalan dengan lancar. Oh iya, begitu ya Pak. Alhamdulillah karena Bapak sudah melaksanakan dan berjalan dengan baik. Bisakah Bapak kira-kira menceritakan kembali area yang ingin Bapak kembangkan dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang ingin Bapak lakukan dalam pembelajaran? Area yang saya kembangkan pada saat itu adalah saya mau meningkatkan pemahaman dan kolaborasi siswa saya pada saat pembelajaran. Dan ketika saya meminta solusi kepada Ibu Hania, pada saat itu saya mendapatkan solusi dan Ibu Hania menyarankan kepada saya bahwa baiknya Bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan minat pembelajaran siswa. Nah, langkah-langkah yang saya ambil ketika Bu Hania menyarankan seperti itu adalah saya mencari referensi lewat internet dan menanyakan kepada teman sejawat lain bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Ketika saya mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memberikan pembelajaran yang beragam ya, untuk mengetahui minat siswa. Saya membuat modul yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan saya terapkan pada saat pembelajaran yang saya lakukan.
Ya begitu ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa sekali area-area Bapak yang dikembangkan sesuai dengan modul yang sudah berdiferensiasi. Dan mungkin juga di dalam modul itu kalau saya perhatikan yang lalu sudah terintegrasi juga dengan SPM atau pengembangan sosial dan emosional. Ya. Alhamdulillah Pak. Jadi menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah menurut Bapak sudah berhasil atau bagaimana? Oh, iya. Pada saat itu saya sudah saya sudah membagi siswa dalam 3 kelompok kecil ya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan asesmen diagnostis yang pernah saya lakukan sebelum alhamdulillah pada saat pembelajaran sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak kendala yang saya hadapi. Ya, jadi mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Hal tersebut terjadi mungkin karena ada anak yang kurang aktif berkolaborasi dengan temannya pada saat diskusi dengan kelompoknya. Kemudian manajemen waktu saya yang kurang baik, Bu. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa yang menurut Bapak bisa menangani dalam masalah tersebut? Kalau terkait dengan anak yang kurang aktif pada saat berdiskusi, kemarin itu saya sempat menanyakan kenapa tidak terlalu aktif pada saat berdiskusi. Jawabannya itu, Bu, dia mengatakan dia belum sarapan pagi. Dan terkait dengan manajemen waktu yang sedikit kelewatan, mungkin anak-anak terlalu lama dalam mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan. Ya, baik, jadi Bapak akan mengingatkan kembali tentang pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah ya Pak, dengan menyepakati durasi waktu yang telah ditentukan bersama. Begitu ya Pak? Iya. Saya harus mengingatkan kepada siswa bahwa betapa pentingnya kita harus sarapan pagi terlebih dahulu sebelum ke sekolah untuk menjaga kesehatan kita. Pak, terima kasih atas jawaban dari Bapak. Semoga rencana Bapak ini dapat terrealisasi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Ibu PP untuk memberikan umpan balik terkait dengan pasca percakapan tentang kegiatan observasi di kelas yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ajis dengan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sangat menarik percakapan yang akan dilakukan, percakapan berkaitan dengan supervisi akademik. Jadi sebagaimana yang sudah dipelajari di modul, bahwa untuk coaching itu ada 4 tujuan maksud coaching. Yang pertama itu ada pemecahan masalah, kemudian ada perencanaan, kemudian ada refleksi, dan ada yang namanya kalibrasi atau penguatan. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik itu biasanya bermain di 3 hal. Ya, tentunya percakapan itu kan adalah rencana, ya, atau perencanaan. Jadi pada saat Ibu Harnia melakukan coaching kepada Bapak sebelum observasi, berarti coaching yang dilakukan adalah rencana. Nah, sesuai dengan tujuannya berarti di situ fokus pada apa yang akan direncanakan oleh guru. Jadi tujuan pengembangannya itu nanti seperti apa, ya. Kemudian sama-sama berkomitmen untuk menggali apa-apa supaya tujuan tersebut tercapai, ya. Dan tentunya menetapkan kapan rencana untuk melakukan observasi untuk mengamati tujuan tersebut. Nah, adapun percakapan yang kita lakukan sekarang ini kan karena sudah dilakukan berarti berkaitan dengan refleksi. Iya, refleksi. Jadi sangat tepat tadi yang ditanyakan oleh Ibu Harnia. Yang pertama tentunya apa refleksi
bagaimana proses pembelajarannya, sudah sesuai atau tidak. Dan saya dengar itu tadi semua sudah ditanyakan. Ya, jadi tepat sekali. Di sini saya bisa mengatakan bahwa Ibu Hania itu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Jadi seorang coach ya dalam hal ini yang melakukan supervisi itu tidak boleh kita menggurui ya. Adapun pada saat misalnya kita dimintai pendapat, tentunya kita kan bisa untuk membantu teman, saling membantu ya. Tapi dalam hal ini bukan bermaksud untuk menggurui tentunya, karena kan dalam proses pembelajaran itu apalagi dengan posisi yang sama jelas-jelas ya, kita ini sama-sama tenaga pendidik, itu pasti akan saling saling berinteraksi, saling memberi, saling menerima, saling berkolaborasi seperti itu maksudnya. Kemudian proses kreatif ya, jadi sangat luar biasa tadi percakapan dua arah yang terjadi. Tentunya dalam coaching ini harus si coaching bapak yang harus lebih banyak bicara. Jadi diharapkan pertanyaan itu adalah pertanyaan terbuka, jadi bukan jawabannya ya tidak ya tidak. Jadi harus disertai dengan argumen. Kemudian tadi Bu Hania juga sudah mengingatkan dan mengulang apa yang disampaikan oleh bapak. Kemudian yang ketiga ini ya saya sudah sampaikan. Kemudian ada 3 aspek berikutnya, yaitu memaksimalkan potensi. Jadi menghasilkan tindak lanjut konflik. Istilahnya dari percakapan itu tadi saya dengar lahir apa rencana perbaikan ke depan kan ya, seperti itu. Jadi dari praktik yang sudah dilakukan, pengamatan yang sudah dilakukan, itu akhirnya muncul tadi penjelasan dari bapak bahwa oh saya kekurangannya di sini, masalahnya di sini, sehingga nanti terpikir untuk mencari solusi berikutnya. Tentunya ada nanti tindak lanjutnya yang diharapkan berupa perbaikan di proses pembelajaran berikutnya. Dan percakapan ini tentunya berlangsung dalam suasana nyaman. Dalam suasana nyaman, alhamdulillah. Jadi seperti itulah seharusnya prinsip coaching. Nah, berkaitan dengan proses pembelajaran, tentunya kita berharap agar apa-apa yang sudah didapatkan oleh Ibu Hania selama mengikuti pendidikan diri penggerak ini bisa diimbaskan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini, ya. Jadi saling bukan berarti menggurui Pak. Jadi kami memang sebagai seorang CGP, apalagi nanti kalau sudah jadi guru, memang mengemban misi, yang mengemban misi untuk menyampaikan ke teman-teman. Jadi adalah agen penggerak, ya makanya dinamakan agen guru penggerak, agen perubahan. Karena kan kita tidak menutup mata bahwa ada beberapa sebagian kecil di antara rekan-rekan kita yang kadang berpandangan sebelah mata. Iya, ceritanya sinis ya, sinis dengan apa yang kita dapatkan pada saat kita melakukan proses juga ini seperti apa. Tapi alhamdulillah saya tidak melihat suasana seperti itu. Ya, alhamdulillah di sini alhamdulillah kolaborasi dengan baik. Kita saling mengisi, saling sama yang lain. Terbangun di sebuah lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, bukan saja antar guru dengan murid, antar murid dengan murid, tapi juga antar sesama guru sendiri. Oke Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin ada yang terakhir ingin disampaikan oleh Bapak sebagai yang diobservasi, kesan-kesannya Pak, silahkan. Jadi Pak, mungkin pekan terakhir bagaimana mungkin pesan dan pesan Bapak setelah saya mengamati proses jalannya pembelajaran yang lalu. Karena saya melihat ketika saya mengamati proses jalannya pembelajaran, alhamdulillah anak-anak itu antusias sekali dengan menampilkan media pembelajaran aplikasi melalui kuisis. Jadi begitu Bu, ketika Bapak ini menampilkan kuisis, alhamdulillah anak-anak itu langsung bangkit semua semangatnya. Yang tadi itu ada yang kurang semangat, mungkin yang disampaikan tadi bahwa faktor yang belum sarapan. Setelah Pak Ajis ini memberikan refleksi terakhir, yaitu memberikan kuisis,
Alhamdulillah anak itu semakin antusias. Jadi apa pesan dan pesannya di situ Pak kira-kira? Yang pertama mungkin kesan saya sangat berguna sekali ya apa yang sempat Ibu Rania sampaikan, dan mungkin bisa juga disampaikan kepada guru lain agar bisa meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kita. Terkait dengan pesan saya, jangan bosan-bosan untuk berkolaborasi, mengajari teman-teman untuk hal yang baik. Berkolaborasi bersatu untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita khususnya di sekolah kita, terutama dalam pengembangan pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi atau media interaktif. Ya. Seperti yang Bapak sudah laksanakan dan beberapa tenaga juga sudah menerapkan. Iya, luar biasa sekali ya. Itu memang yang selalu diharapkan Bapak Ibu dalam Perempuan karena ini kreativitasnya alhamdulillah luar biasa. Iya. Setiap hari jadi ada itu juga dampak positifnya itu kita berkomunikasi juga jarang ini karena bisa menghasilkan karya setiap hari. Luar biasa. Ini kan salah satu sarana juga untuk mengajarkan siswa dengan melihat kan biasa siswa tidak ada anak kerja dari iya ternyata nanti itu betul jadi sangat ini memang Pak ini Bu Bapak ini memang kreatif sekali. Kemarin saya masuk di sini alhamdulillah terbentuk lagi pojok bacanya. Di sini sudah ada tinggal di pembenahan lagi. Mudah-mudahan Pak senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya diberikan selalu pemahaman dan ilmu yang benar, karena bukan saja murid barangkali yang kita harapkan pemahaman dan ilmu yang benar, tapi kita juga sebagai seorang terutama kita sebagai pendidik, karena kita yang akan memberikan murid kita pemahaman yang benar. Jadi Pak terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak